Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini yang akan gue bahas adalah mengenai benar sama dengan baik, salah sama dengan buruk. Oke, kenapa gue ngerasa pembahasan ini sangat menarik? Karena pembahasan mengenai benar dan salah, baik dan buruk, itu adalah pembahasan dari entah kapan. Gue nggak tahu kapan dimulainya perdebatan itu, kayaknya udah dari lama banget gitu kan. Termasuk sampai sekarang pun gue masih sering membahas itu sama teman-teman gue, karena teman-teman gue pun masih berpendapat bahwa yang benar itu pasti baik dan yang salah itu pasti buruk. Kalian boleh mengeluarkan isi pikiran kalian, kalian boleh berpendapat apapun, kalian boleh setuju atau tidak setuju dengan pendapat itu. Kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Kalian berpendapat di situ, kita diskusi di situ. Ya kalian bebaslah mengeluarkan pendapat kalian, karena yang namanya pendapat itu kebebasan masing-masing orang. Berbeda pola pikir, berbeda pemikiran, pasti berbeda juga apa yang diomonginnya. Jadi kita bebas-bebas aja lah kita berpendapat di sini. Tapi di video kali ini yang akan gue bahas adalah pendapat pribadi gue. Jadi pendapat pribadi gue mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Oke gitu ya, jadi disclaimernya itu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang menentang pendapat gue, sah-sah aja, silahkan aja, karena kalian punya pemikiran sendiri. Oke, menurut gua benar itu belum tentu baik dan salah pun belum tentu buruk. Kenapa? Benar dan salah itu dilatar belakangi atau kita ambil tolak ukurnya adalah aturan. Sedangkan baik dan buruk tolak ukurnya adalah nurani, apa yang kita rasakan. Jadi kedua hal itu karena memiliki tolak ukur yang berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Nggak bisa kita menyebut bahwa, oh ini menurut aturan benar, seharusnya A. Pada saat kita melakukan A, itu pasti baik. Oh menurut aturan B ini salah. Pada saat B salah, artinya pada saat kita melakukan B, kita melakukan sesuatu yang buruk. Itu nggak bisa kayak gitu juga. Kenapa? Tolak ukurnya itu berbeda. Misalnya ada aturan, kita tidak boleh mencuri. Pada saat aturan itu ada, ya artinya kita nggak boleh mencuri. Secara aturan kita tidak boleh mencuri. Kenapa? Karena mencuri itu salah. Kenapa salah? Ya karena dilarang. Kalau misalnya benar, itu pasti diperbolehkan. Minimal diperbolehkan atau diharuskan. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin apakah mencuri itu baik atau apakah mencuri itu buruk, tunggu dulu. Kita harus melihat dari sisi yang lain. Karena tolak ukur yang kita ambil itu bukan lagi aturan, tapi nurani kita atau nurani si pelaku. Misalnya ya, ada ibu-ibu mencuri. Untuk apa? Untuk anak-anaknya. Misalnya dia mencuri cuma makanan kok. Dia cuma mencuri makanan yang harganya nggak seberapa. Itu demi menghidupi anaknya. Dia mencuri, misalnya kita nggak usah banyak-banyak lah. Dia mencuri 1 bungkus nasi padang misalnya ya. 1 bungkus nasi padang itu diambil. Jadi entah itu gimana cara ngambilnya, kita nggak usah ngebahas itu. Tapi dia mengambil itu dan dibagikan ke anak-anaknya supaya anak-anaknya itu bisa makan. Perbuatannya itu salah, itu jelas. Kenapa? Di aturan menyebutkan, aturan manapun, baik aturan negara, aturan agama pun, itu menganggap bahwa mencuri itu salah. Pertanyaannya, pada saat ibu itu mencuri untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu bisa makan dan tidak mati kelaparan, apakah itu buruk? Pertanyaannya itu. Atau ada hal yang lain, misalnya ya, kita diharuskan untuk misalnya untuk beribadah deh. Sekarang lagi corona ya, kita diharuskan untuk beribadah. Misalnya untuk umat muslim yang laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat di masjid tiap hari Jumat. Itu adalah kewajiban dan itu benar pada saat kita melakukannya. Benar ya. Pada saat kita ngomongin aturan, tolak ukurnya adalah aturan, itu benar. Sekarang pertanyaannya, kondisinya lagi seperti ini.
pada saat kondisinya seperti ini, kemungkinan pada saat kita ikut Jumatan di masjid dengan kondisi yang seperti ini, kemungkinannya banyak. Misalnya kita adalah pembawa virus, kita nggak tahu, kita salaman sana sini, atau kita nggak sengaja lah batuk atau bersin, atau ya yang namanya walaupun kita sudah melakukan tindakan preventif, yang namanya nasib kita nggak pernah tahu. Nah, pada saat ternyata itu terjadi, akhirnya satu masjid misalnya, paling buruknya satu masjid itu kena corona, kena virus apapun lah ya. Sekarang kita lagi ngomongin corona, apakah itu masih dianggap sebagai sesuatu yang baik? Kalian bisa jawab dari kedua pertanyaan tersebut gitu loh. Bagi gua, pada saat kita melakukan sesuatu, itu tergantung niat kita tuh apa. Kalau kita ngomongin tadi mencuri, pada saat kita mencuri karena memang kita ingin mencuri, atau kita mencuri supaya kita bisa foya-foya, kita sebetulnya ada duit untuk makan masih ada, atau kita bisa berusaha, kita bisa bekerja, tapi kita memilih untuk mencuri, itu tolak ukur yang pertama mengenai aturan itu salah, itu jelas. Pada saat kita ngomongin tolak ukur yang kedua, nurani kita, hampir nggak ada orang yang akan mengatakan itu baik. Kenapa? Toh dia sebetulnya masih bisa makan kok. Toh sebetulnya dia cuma pengen foya-foya aja. Apalagi misalnya ada yang mau pakai narkoba dan lain sebagainya, minum-minum mungkin. Itu jelas sudah nggak baik. Itu jelas sangat buruk. Disitulah terjadi sinkronize antara aturan dengan nurani. Pada saat mencuri itu salah dan hal yang buruk pula gitu. Atau kita ngomongin yang tadi masalah ibadah, pada saat kita beribadah tanpa ada kondisi seperti ini, itu adalah sesuatu yang benar. Dan pada saat kita melakukan itu menjadi sesuatu yang baik. Kita mendapat pahala dan kita mengikuti aturan dari agama gitu kan. Tapi dengan kondisi seperti ini, pada saat kita menganggap yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar, karena kita melakukan aturan, karena kita melakukan suatu kewajiban dari agama, tapi karena ada kemungkinan terjadi hal-hal yang buruk, apakah kita masih menganggap itu sebagai sesuatu yang baik? Jadi pada saat kita ngomongin beribadah dalam kondisi yang seperti ini, ada pemikiran-pemikiran yang harus kita tonjolkan dibandingkan aturan. Gitu loh. Jadi pada saat kita menilai sesuatu itu kita nggak bisa saklek, oh aturannya A, aturannya B. Tapi kita harus juga ngelihat dari niatnya atau kondisinya. Itu yang dilakukan sama semua hakim. Hakim di Indonesia, hakim dimanapun, aturannya memang ada, tapi aturan membuat itu hukumannya sebagai range, bawah, minimal, atau maksimal. Pada saat kita menentukan kita ambil yang mana, pada saat hakim melakukan pengambilan keputusan, hakim itu ingin menghukum dengan yang mana, itu balik lagi ke nurani si hakim dengan melihat faktor-faktor, yaitu misalnya niat. Ya kan, niatnya kayak gimana, atau yang dilakukannya apa sih. Misalnya dia mencuri, udah benar-benar mencuri, oh itu kayaknya ringan-ringan aja. Dia mencuri untuk anak-anaknya, lebih ringan lagi. Atau dia mencuri pengen foya-foya, terus dia melukai korbannya, oh udah kalau bisa itu paling tinggi sih. Jadi kita nggak bisa menilai sesuatu dari satu tolak ukur aja. Kita nggak bisa bilang, oh ini benar pasti baik, oh ini salah pasti buruk. Walaupun balik lagi, itu hanya pendapat pribadi gue. Kalian boleh setuju sama gue, atau kalian gak setuju sama gue. Kalian bisa mengeluarkan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi tentang ini, supaya kita bisa sama-sama saling mengerti. Oh, pemikiran yang beda sama gue itu alasannya apa sih? Oh, yang sama kayak gue, walaupun mungkin sama pemikirannya, tapi pola pikirnya berbeda, bisa jadi juga kan. Mungkin dia punya alasan yang berbeda dari gue, bisa jadi juga. Jadi kita harus berdiskusi, kita harus istilahnya saling tukar pikiran lah. Kalau misalnya gue berpendapat A, kalian berpendapat B, silahkan kalian tulis di komentar. Kita akan membahas itu bareng-bareng. Oke, jadi menurut gue, balik lagi, kalau misalnya kalian menilai sesuatu, silahkan kalian menggunakan dua tolak ukur itu. Jadi jangan cuma dari aturan, atau jangan cuma dari nurani juga gitu loh. Kalau misalnya nurani kita ngerasa, oh kayaknya
ini baik nih dilakukan, tapi melanggar aturan, itu balik lagi ya, maksudnya tergantung kitanya juga gitu loh. Tergantung kitanya juga. Kalau kita ngerasa kita ngerasa oh ini kayaknya masih bisa dilakuin, lakuin. Tapi kalau misalnya ternyata kalau gue ngelakuin kayak gini walaupun niat gue baik, kayaknya bakal jadi salah deh, ya kan? Kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan, itu harus kita pikirkan matang-matang. Oke, untuk yang terakhir ini ada kaitannya sama video yang viral kemarin. Ada video yang pasti kalian udah tahu gitu kan, video mengenai salah satu YouTuber yang ngasih makanan sampah ke orang-orang di jalan. Transpuan ya, kita nyebutnya transpuan. Itu nanti bakal gue bahas lebih lengkap di pembahasan gue di video berikutnya, karena gue sebetulnya bukan tidak setuju gue bukan tidak setuju pendapat dia yang menganggap, dia bilang alasannya kan untuk memberikan efek jera supaya dia itu yang dikerjain itu tahu bahwa ini Ramadan dan dia nggak kayak gitu pada saat bulan Ramadan, harus menghormati bulan Ramadan. Bukan itu yang gue nggak setuju. Yang gue nggak setuju adalah caranya dia. Jadi yang ingin gue sampaikan adalah pada saat kita menganggap niat kita baik, tapi kita melakukannya dengan cara yang buruk, atau kita nggak usah ngomongin baik buruk, kita menganggap apa yang kita lakukan itu benar, tapi caranya salah. Pertanyaannya, apa masih benar? Ya kan? Jadi gini, bagi gua pribadi, pada saat kalian memiliki niat yang baik, kalian memiliki niat yang benar, usahakan kalian melakukannya pun dengan benar dan baik, gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya kalian punya niat yang baik, kalian punya niat yang benar, tapi yang kalian lakukan itu menyakiti orang lain atau bikin orang lain kesel dan lain sebagainya, itu udah nggak baik lagi, itu udah nggak benar lagi. Jadi misalnya gini, kita ngomongin tentang yang kemarin, yang YouTuber itu tadi ya. Yang YouTuber itu menganggap bahwa niat dia baik, tapi cara yang dia lakukan salah. Bagi gua pribadi, kita ngomongin misalnya masalah agama. Agama itu untuk diri sendiri. Pada saat gua itu masuk surga, itu bukan karena orang lain yang bikin gua masuk surga, tapi karena diri gua sendiri. Begitupun orang lain. Pada saat orang lain itu masuk surga, apakah itu karena gua? Belum tentu. Bisa jadi karena gua, bisa jadi bukan. Karena bagi gua dan di agama gua agama Islam, yang gua tahu pun di agama lain mengajarkan hal yang sama ya. Kita hanya sebatas memberitahu, kita hanya sebatas mengingatkan aja, bukan dengan memaksa, ya. Jadi pada saat kita menganggap contoh simpel kayak yang kemarin YouTuber itu, kalau misalnya memang niat dia baik supaya si para transpuan itu tidak keluar pada saat malam bulan Ramadan, cara yang baik apa? Samperin satu-satu, kasih tahu penjelasan, Mas atau Mbak, Mbak, kalau misalnya ini lebih baik Mbak jangan keluar dulu karena ini kan lagi bulan Ramadan, jadi sebisa mungkin hormatin yang menjalankan puasa, hormati juga bulan Ramadannya. Jadi kalau misalnya saran saya, mendingan Mbak coba di rumah dulu aja sementara ini. Atau mau lebih baik lagi, setelah ngomong kayak gitu, Mbak, ini kita punya sebagian, misalnya ada makanan atau ada sembako misalnya. Kenapa? Pada saat kita menyuruh mereka untuk tidak keluar pada saat bulan Ramadan, artinya mereka nggak punya penghasilan. Mungkin mereka bisa mencari penghasilan yang lain, tapi kalau misalnya enggak, mereka bisa apa? Dan kita nggak cuma bisa ngomong kayak gitu, kita pun harus membantu. Kenapa? Kita udah ngomong, kita ngasih mereka pilihan, kita menyarankan mereka atas sesuatu yang menurut kita itu baik. Tapi pada saat mereka melakukan itu dan mereka akhirnya tidak bisa makan, apa itu baik juga? Jadi untuk melengkapi, kalau bisa, setelah kita, ya anggaplah kita memberikan saran,
kita ngasih juga dukungan untuk mereka. Dukungannya berupa apa? Bisa berupa makanan, sembako, atau apapun yang kalian punya, supaya mereka itu bisa menjalankan saran yang kalian berikan. Jangan cuma ngasih saran tapi nggak punya jalan keluar misalnya, itu nggak baik juga gitu loh. Oke, itu sekian dari gua. Itu adalah pendapat gua pribadi. Balik lagi, silahkan kalau kalian punya pendapat yang berbeda, kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian mau mencurahkan isi hati kalian atau apapun itu, kalian bebas saja ngisi di kolom komentar. Oke ya, untuk yang masalah tadi transpuan dan lain sebagainya itu bakal ada di video gua selanjutnya. Oke, gua harap dengan gua membuka topik ini kalian bisa lebih terbuka pemikirannya, kalian bisa lebih luas pada saat menanggapi sesuatu atau memikirkan tentang sesuatu. Kalian gak cuma berlandaskan dari satu tolak ukur aja, kalian bisa memikirkan sesuatu itu dari dua tolak ukur ya tadi. Dan gua harap sekarang kalian menjadi lebih tahu dari sebelumnya. And now you know more.